Bisikan dari kubur, penghantuan seorang istri. Setelah perang saudara berakhir, Amelia Sullivan, seorang janda muda, mencari perlindungan di sebuah pondok kecil di pinggiran Charleston. Dunia di luar sana sedang kacau, dan dia pun hancur oleh beratnya kehilangan. Suaminya, Thomas, adalah seorang prajurit yang jatuh dalam pertempuran jauh sebelum perang berakhir. Kesakitan atas kepergiannya melekat padanya seperti bayangan yang tak bisa dia hilangkan meskipun dia sudah melarikan diri jauh atau berapapun waktu yang berlalu. Pondok yang dia sewa telah kosong selama bertahun-tahun, dan seperti yang dibisikkan oleh penduduk setempat, tak ada seorang pun yang berani tinggal lama di sana. Tempat itu memiliki aura yang tidak menyenangkan. Bahkan di tengah musim panas selatan yang terhangat, rumah itu selalu terasa dingin. Setiap ruangan tampak bergema dengan keheningan. Dan setiap kali Amelia menjelajahi sudut gelap rumah, dia bisa bersumpah mendengar suara samar, langkah kaki, bisikan, atau ketukan lembut di pintu. Tapi dia menganggapnya sepele, percaya itu hanya imajinasinya yang lelah akibat berduka. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul tengah malam, keheningan yang biasanya menyelimuti pondok itu terpecah oleh ketukan keras di pintu. Terkejut, Amelia berdiri dari kursinya, jantungnya berdegup kencang. Dia tidak mengharapkan tamu, dan desa terletak bermil-mil jauhnya. Dia membuka pintu, napasnya terhenti. Namun tidak ada orang di sana. Hanya deru angin dan desiran daun di luar, membawa bau tanah lembab dan lumut. Bingung, Amelia menutup pintu, tetapi ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Disertai suara, itu adalah suara yang sangat dia kenal. Suara suaminya yang tercinta, Amelia. Jantungnya berhenti berdetak. Suara itu tak salah lagi. Itu adalah suara Thomas, memanggil namanya. Gemetar, dia melangkah keluar ke malam, tertarik oleh suara itu. Udara terasa dingin di kulitnya, cahaya bulan memanjang bayangan yang tampak berbelok dan membentang di seluruh tanah. Dia berjalan ke tepi halaman, napasnya terengah-engah, dan di sana, berdiri di antara pepohonan, tepat di luar kabut yang telah muncul, dia melihatnya. Sosok tinggi, kurus, mengenakan seragam militer yang compang camping, wajahnya tertutup oleh cahaya bulan. Sosok itu tidak berbicara, melainkan mengulurkan tangannya, mengisyaratkan agar Amelia mendekat. Jantungnya berdebar kencang, kebingungan dan ketakutan menguasai dadanya. Sosok itu memiliki postur yang sama, keberadaan yang sama yang dia ingat dari Thomas, pria yang dulu memeluknya erat. Yang menciuminya selamat tinggal sebelum berangkat ke medan perang. Thomas, bisiknya, suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Sosok itu tidak menjawab, matanya gelap dan tak terbaca. Menatapnya, tangannya terulur lebih jauh, mengisyaratkan dia untuk mendekat. Saat dia melangkah lebih dekat, sebuah dingin menyapu tubuhnya, seperti tiupan angin es yang menerpa punggungnya. Dia meraih, jemarinya gemetar. Begitu tangannya hanya beberapa inci dari sosok itu mundur ke dalam kabut, menghilang dengan desahan lembut yang menyeramkan. Amelia berdiri terdiam di kegelapan, jantungnya berdetak keras di dadanya. Dia melihat sekeliling, tetapi sosok itu sudah menghilang. Kabut tebal menyelimuti udara, dan untuk sesaat, dia hanya bisa mendengar napasnya sendiri. Apakah semuanya hanya mimpi, sebuah tipu daya malam? Keesokan harinya, masih terguncang, dia pergi ke rumah tetangganya untuk mencari jawaban. Nyonya Calhoun, seorang wanita tua dengan suara serak, mendengarkan dengan sabar saat Amelia menjelaskan apa yang terjadi. "Oh, anakku," gumam Nyonya Calhoun setelah Amelia selesai bercerita. "Rumah itu memiliki sejarah, begitu juga dengan suamimu. Beberapa roh tidak pernah beristirahat, terutama mereka yang mati dalam perang. Mereka terikat pada bumi, terjebak dalam kabut penyesalan mereka sendiri. Thomas, dia adalah salah satu jiwa itu." Jantung Amelia berdebar kencang. "Apa maksudmu?" "Beberapa tahun yang lalu, prajurit-prajurit mati di sekitar sini, dan beberapa orang bilang roh mereka tidak pernah pergi. Tapi Thomas, dia berbeda. Beberapa orang bilang dia masih berjalan di bumi, mencari istrinya. Dia datang setiap malam, memanggil namanya, berharap dia akan bergabung dengannya. Dia tidak ingin sendirian." Suara Amelia bergetar. "Tapi kenapa sekarang?" Setelah semua waktu ini, Nyonya Calhoun menatap jauh, matanya kabur oleh kesedihan. "Kadang-kadang, roh harus dipanggil kembali ke cahaya. Jika tidak, dia akan tetap terikat pada dunia ini. Selamanya gelisah, mencari kedamaian."
Jadi, apa yang harus aku lakukan? Nyonya Calhoun menghela napas. Hati-hati, sayang. Beberapa roh, ketika mereka terikat, menjadi putus asa. Dan mereka tidak selalu menginginkan apa yang kamu kira mereka inginkan. Hari-hari berlalu, tetapi malam-malam semakin berat. Setiap tengah malam, Amelia terbangun. Telinganya tertekan untuk mendengar suara namanya. Setiap kali, kabut akan menyelinap masuk, dan dia akan melihatnya, berdiri di luar jendela, bayangan Thomas, menunggu. Menunggu dia untuk datang kepadanya. Dia merasa terpecah, kerinduan untuknya begitu tak tertahankan. Tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tahu bahwa dia tidak bisa mengikutinya ke dalam yang tak diketahui. Jika dia melakukannya, apakah dia akan hilang seperti dirinya? Sebuah jiwa yang terjebak, terperangkap di ruang antara hidup dan mati. Amelia memutuskan bahwa mungkin cara terbaik untuk memberinya kedamaian adalah dengan melepaskannya. Dia akan melakukan ritual, doa untuk orang mati, yang mungkin bisa membimbing jiwanya untuk beristirahat. Malam itu, saat jam menunjukkan pukul tengah malam, dia duduk di dekat jendela. Kabut datang tebal, dan dia melihat bayangannya lagi. Berdiri di luar, matanya tertuju padanya. Tetapi kali ini, dia tidak merasa takut. Dia hanya merasa sedih untuknya, untuk dirinya, untuk kehidupan yang tak bisa mereka miliki bersama. Thomas, bisiknya, air mata menggenang di matanya. Aku mencintaimu, aku selalu mencintaimu, tapi kamu tak bisa tinggal. Kamu harus beristirahat. Sosok itu tidak bergerak, tetapi dia bisa merasakan tarikan kesedihannya. Hatinya hancur ketika dia mengucapkan kata-kata terakhir dari doa itu, membebaskannya dari ikatan duniawi. Kabut tampak menghilang sejenak, dan dalam momen yang singkat itu, Amelia melihatnya tersenyum. Wajahnya tidak lagi tertutup bayangan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tampak damai. Dengan pandangan terakhir, sosok itu menghilang ke dalam malam, meninggalkan hanya gema nama yang terlambat. Sejak malam itu, pondok itu menjadi sunyi. Udara, yang dulunya dingin dan berat, kini menjadi hangat dan nyaman. Dan meskipun Amelia tidak pernah melihat Thomas lagi, dia tahu bahwa dia akhirnya menemukan kedamaian yang layak dia dapatkan. Namun seiring berlalunya waktu, kisah tentang pengamat di tengah malam terus diwariskan melalui generasi, tentang prajurit yang mencintai begitu dalam, hingga dia tak bisa melepaskan, dan tentang istri yang, pada akhirnya, memberinya kebebasan untuk beristirahat.